Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita ketemu lagi dalam materi hari ini tentang diagram yang ada di dalam UML. Kali ini saya akan menerangkan diagram aktivitas atau kita sebutnya dengan activity diagram. Masuk dulu dalam definisinya. Apa itu sebenarnya activity diagram? Yaitu teknik untuk menggambarkan logika prosedural, proses bisnis, jalur kerja atau workflow. Dalam beberapa hal, diagram ini memainkan peranan yang mirip dengan flowchart. Tapi perbedaan prinsipnya pada diagram ini yaitu mendukung perilaku paralel atau kegiatan yang dilakukan secara bersamaan. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa flowchart hanya menjelaskan satu kegiatan saja. Tapi untuk activity diagram, beberapa kegiatan bisa dilakukan secara bersamaan kalau memang dilakukan oleh beberapa objek. Diagram ini tidak hanya memodelkan tentang software ya atau logika dari sebuah program, tapi dia juga akan mendukung untuk menggambarkan model bisnis dari suatu sistem. Sama seperti halnya use case diagram yang memiliki level-level, di mana levelnya ada yang menggambarkan proses bisnis dan ada yang juga menggambarkan fungsionalitas dari sistemnya. Nah, diagram aktivitas itu menunjukkan prosedur dalam proses bisnis yang itu akan berisi kumpulan dari aksi yang dilakukan oleh objek di dalam sistem. Jadi kalau dia bentuknya adalah aktivitas yang menggambarkan prosedur bisnis, maka akan nanti kita lihat aksi yang dilakukan oleh beberapa objek dalam proses bisnis tersebut. Ya. Sedangkan bila diagram itu memodelkan software, maka akan direpresentasikan pemanggilan suatu fungsi tertentu, misalnya call, ya, dengan proses logika yang ada di dalam sistem informasi tersebut. Jadi kalau sudah bicara tentang memodelkan software, maka yang kita ajak ngobrol gitu ya, objek yang nanti berinteraksi itu adalah si pengguna sistemnya dengan sistem yang sedang dia operasikan tersebut. Nah, di mana di dalam si software tersebut itu ada logika-logika yang ada di dalam programnya. Ya. Jadi dia harus digambarkan di activity diagramnya. Itu kalau kita memodelkan activity diagram untuk menggambarkan model software. Ya. Activity diagram itu memiliki keterkaitan dengan use case, di mana kalau di use case diagram itu setiap aktor akan melakukan kegiatan, banyak kegiatan ya, lalu setiap kegiatan itu digambarkan dalam use case. Nah, kalau activity diagram, use case yang ada di dalam use case diagram itu nanti satu use case, satu activity diagram. Ya. Jadi memang dia ada hubungannya dengan hubungannya dengan use case diagram. Kita lihat di sini activity diagram menggambarkan proses bisnis. Ya, kalau kita lihat seperti manual gitu ya, karena memang dia hanya menggambarkan proses bisnis, walaupun sebenarnya kenyataannya mungkin aja dia udah ada penginputan data ya. Tapi karena dia hanya pengen menggambarkan proses bisnisnya, makanya nanti yang digambarkan adalah urutan dari bisnisnya ya. Kalau kita lihat di sini objek yang ada hubungannya atau terlibat di dalam bisnis, yaitu dalam proses ini atau sistem ini itu adalah guru dan bagian tata usaha. Guru itu mencatat kehadiran siswa per hari. Lalu dia memberikan lembar kehadiran siswa per harinya. Yang menerima adalah bagian tata siswa. Ya, dia menerima lembar kehadiran siswa per hari, lalu dia mengaksipkan lembaran kehadiran siswa per harinya tersebut. Gitu. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini nggak ada hubungannya sama sistem informasi untuk presensi, ya. Nah, diuraikan di dalam proses bisnis, prosedur pencatatan presensi dilakukan oleh guru dan bagian tata usaha pada sebuah sekolah. Lalu untuk pemodelan software, berarti dia sudah berbasis sistem informasi. Nah, jadi objek yang nanti digambarkan di sini adalah sistem yang sedang kita reaksikan atau kita aksikan gitu ya. Nah, dalam hal ini saya memberi contohnya untuk sistem login, ya. Sedangkan pelakunya atau penggunanya itu adalah admin sistem. Ya, di mana dia sini memasukkan nama pemakai, lalu dia langsung berinteraksi dengan sistem loginnya. Si sistemnya akan menjawab atau mencari gitu ya, mencari
apa yang tadi sudah dimasukkan oleh admin sistem, yaitu nama pengguna, dicari di datanya ada tidak ya. Kalau dia ada, maka dia langsung disuruh memasukkan password gitu ya, si admin sistemnya. Sedangkan kalau dia tidak ada, maka nanti disuruh masukkan lagi nama username yang memang ada gitu ya. Jadi dia balik lagi ke atas untuk si admin sistem memasukkan nama pemakainya. Nah, ketika tadi dia sudah memasukkan password, ya, kalau tadi sudah benar nama penggunanya ada, lalu dia memasukkan password, lalu dicocokkan lagi passwordnya. Apakah si password itu pasangannya dengan user penggunanya atau si pemakainya? Betul nggak nih? Dia masukkan nama penggunanya ini, passwordnya ini, gitu ya. Jadi dia mencocokkan nama pengguna dengan passwordnya. Kalau memang cocok, maka dia akan masuk ke dalam sistem. Tapi kalau dia tidak cocok, maka disuruh ulangkan lagi untuk memasukkan password. Gitu. Diuraikan proses sistem pada sistem informasi ketika dia melakukan login, ya, sistem berinteraksi langsung dengan sistem login. Nah, simbol-simbolnya ya, ada simbol activity, diuraikan dalam beberapa aksi atau action, diberi nama kata kerja transitif. Di sini lambangnya adalah kotak yang ujungnya itu membulat, ya, jadi bukan lancip-lancip tapi dia membulat. Nah, itu adalah bentuk dari simbol activity. Ada lagi bentuk dari simbol action, sama ya, cuman kalau activity itu bisa diuraikan dalam beberapa aksi atau dalam beberapa action. Sedangkan long action itu adalah tindakan tunggal, jadi dia nggak bisa diuraikan lagi. Jadi bisa dikatakan action itu adalah bagian dari activity, begitu. Ya, dan sama diberi diberi namanya dengan kata kerja transitif. Saya berikan contoh di sini. Ada activity menyiapkan artikel. Ternyata bisa dipecah lagi nih. Ya, bisa dipecah dari menulis artikel dan mengulas artikel. Menulis artikel dan mengulas artikel itu adalah aksi. Jadi bukan activity. Ya, kalau activity bisa dipecahkan, tapi kalau aksi sudah tidak bisa dipecahkan. Ya. Seperti ini gambarannya perbedaan antara activity dengan action. Lalu ada simbol selanjutnya yaitu object node, ya, mewakili sebuah objek yang terlibat dalam sistem yang dibangun atau dikembangkan atau sedang kita analisa. Nah, bentuknya kayak begini ya, kita kasih nama aja ya. Jadi nanti dia nempel di lambang swimlane gitu ya, seperti yang tadi, guru dan sistem login atau admin sistem dan sistem login. Nah, itu tadi objeknya itu adalah si sistem admin dan sistem login juga dia objek. Ya. Jadi dibentuknya kotak seperti ini saja. Lalu control flow. Menunjukkan transisi dari satu aktivitas ke aktivitas yang lain. Jadi perpindahan ya, dari satu aktivitas ke aktivitas yang lain, bentuknya adalah tanda panah. Ya. Tanda panah padat dengan ujung panahnya adalah terbuka. Ya, jadi masih ingat ya bedanya antara yang terbuka dengan yang tertutup. Jadi hati-hati memang kalau di UML itu sangat-sangat sensitif dengan yang namanya simbol. Ya, simbol salah, kita juga bacanya salah, pemahamannya juga jadi salah. Ya, jadi ikuti aturan mainnya. Jadi kalau control flow seperti ini, ya, maka dia nanti lambangnya adalah garis padat dengan ujungnya adalah terbuka. Ya. Memiliki alur tindakan masuk dan keluar. Ya. Dan control flow ini itu akan merepresentasikan urutan atau kegiatan aksi. Gitu ya. Jadi dia kalau ada kegiatan aksi, maka dia lambangnya adalah control flow seperti ini. Jadi dia melambangkan urutan. Gitu ya. Ada lagi object flow, digunakan untuk menunjukkan alur objek dari satu aktivitas ke aktivitas yang lain. Digambarkan dengan garis putus-putus, tanda panahnya terbuka di ujungnya. Hampir mirip dengan dependensi kemarin ya. Tapi kalau di sini dia tidak menandakan bahwa satu kegiatan itu berhubungan dengan kegiatan lain dan saling bergantung atau tidak bergantung atau pilihan gitu ya. Enggak ya. Ini beda ya. Jadi hati-hati nanti kalau lambang dependensi di use case diagram sama activity diagram itu berbeda ya. Kalau di sini menunjukkan alur objek ya dari satu aktivitas ke aktivitas yang lain. Terus ada lambang garis putus dan tanda panah terbuka seperti ini. Ada initial node.
Inisial node menggambarkan awal dari segala tindakan atau kegiatan. Bentuknya bulat, utuh, ya. Nanti Anda biasanya kalau kita pakai software untuk gambar UML, diagram UML, dia bentuknya bulat hitam. Ya, bukan putih seperti ini. Ini kebetulan background-nya hijau, jadi kalau pakai hitam jadi malah kelihatan gitu ya. Jadi saya bentuknya bulat tapi itu isinya putih. Tapi nanti kalau aslinya dia hitam, ya. Ini mirip dengan lambang terminal yang ada di flowchart, ya. Jadi dia menandakan untuk awal, ya. Nah, ada final activity node. Sama nih, terminal tapi untuk selesai atau end kalau di flowchart, ya. Cuman lambangnya berbeda. Kalau di flowchart kan dua-duanya terminal, ya. Kalau di activity diagram untuk yang selesainya itu bentuknya mata. Jadi dia nggak bulat penuh hitam, tapi dia cuman di tengahnya aja yang hitam. Gitu ya, bentuknya seperti ini. Itu digunakan untuk menghentikan semua arus tindakan. Biasanya kalau dipakai software disuruh kasih nama, tapi opsional sih ya. Mau kasih nama apa initial node-nya atau final node-nya mau dikasih nama apa, ya. Kalau saya sih cenderungnya tidak usah diberikan nama, toh memang dia tandanya untuk memulai dan mengakhiri gitu. Nah, perbedaannya nih kalau sama flowchart, kalau di activity diagram, initial node itu boleh banyak dalam satu gambar saja, satu gambar activity, itu initial node-nya banyak boleh. Karena tadi memang diizinkan untuk namanya activity diagram, itu adalah kegiatannya paralel. Ya, jadi bisa aja triggernya gitu ya, kegiatan permulaannya itu berasal dari beberapa objek. Lalu mereka dijadikan satu, atau di join, atau di merge gitu ya. Lalu dia mulai kegiatan yang berikutnya, ya. Jadi memang dimungkinkan untuk activity diagram itu boleh inisial node-nya tuh banyak karena bisa berasal dari berbagai macam objek yang melakukan tindakan yang berbeda-beda tapi secara paralel, gitu, ya. Kalau di flowchart kan hanya boleh satu lambang terminal untuk awal dan satu lambang terminal untuk akhir, gitu ya. Tapi kalau di sini tidak diperbolehkan gitu ya. Banyak inisial node ya. Dan nanti kita lihat di sini final activity node-nya boleh banyak nggak? Nggak boleh. Jadi kalau final activity hanya boleh satu dalam satu gambar activity diagram. Karena itu menandakan seluruh kegiatannya selesai, kelar gitu. Ya, jadi nggak boleh ada yang nanti satu kegiatan jalan, yang satu kegiatannya berhenti, enggak. Yang satu kegiatannya jalan, tapi kalau dia masih yang satu berhenti, yang satu masih jalan kegiatannya, memang karena analisa sistemnya atau menjelaskan sistemnya belum selesai. Yang satu ini nggak boleh pakai final activity node, tapi pakainya adalah final flow gitu. Ya, jadi bukan final activity. Kalau final activity seluruh kegiatan di dalam sistem yang sedang kita analisa itu berhenti gitu. Ya. Oke ya, kita lihat di sini lambangnya seperti itu. Nah, baru saya jelaskan yang final flow. Kalau tadi ya, final flow itu untuk menghentikan aluran kontrol atau aliran objek tertentu. Jadi, bisa dikatakan ketika dia melakukan sesuatu dan satu kegiatannya itu masih terus jalan, sedangkan satu kegiatannya lagi itu harus berakhir. Nah, yang berakhir itu pakai final flow. Sedangkan yang jalan itu terus nanti. Entah dia nanti akhirnya pakai final flow atau final activity, dilihat ya, dianalisa lagi, kita uraikan dulu prosedurnya ngapain lagi gitu ya. Siapa tahu belum kelar gitu ya, atau malah dia nanti ada lagi pecahan-pecahan kegiatan berikutnya gitu ya. Jadi kalau yang masih terus itu, ya nanti itu tergantung nanti dia berakhirnya di mana. Tapi kalau yang berhenti, sedangkan kegiatan atau analisa dari sistemnya itu belum selesai, menceritakan sistemnya belum selesai, maka yang tadi berhenti itu pakai final flow, pakai final flow node. Gitu. Bentuknya adalah seperti ini, bulat, dan ada tanda atau lambang silang di tengahnya. Ya. Jadi seperti itu. Nah, untuk lambang berikutnya itu adalah decision node ya, mewakili kondisi pengujian seperti decision box pada flowchart. Ya. Kalau decision box pada flowchart itu kan akan menghasilkan tipe data boolean ya, true dan false gitu ya. Tapi kalau decision node itu menghasilkan keadaan. Keadaannya bisa saling berlawanan atau memang tidak sejalan gitu ya. Yang penting dia menghasilkan dua kegiatan ya,
hasil dari inputan satu kegiatan gitu. Ya, hanya menghasilkan 2 kegiatan saja, bukan banyak. Ya, kalau banyak nanti ada lambang berikutnya lagi atau lambang yang lain ya. Tapi kalau dia hanya menghasilkan 2 kegiatan dan biasanya memang saling berlawanan ya, atau memang kalau tidak ada hubungannya nggak apa-apa, tapi biasanya dia saling berlawanan ya. Mewakili kondisi pengujian, jadi diuji dulu suatu kondisinya ya, bahwa alirannya itu hanya turun 1 atau inputannya 1 ya, dimana dia nanti harus ada 2 output ya. Ini contohnya seperti ini. Ada kegiatan atau aksi menyewa mobil, di mana ada pilihan di situ ketika menyewa mobil pakai sopir dan tidak pakai sopir gitu. Ingat ya, ini bukan true false gitu ya. Jadi ada 2 kegiatan yang saling berlawanan saja. Ditulis ya, kegiatan yang berlawanannya itu apa gitu ya. Yang di lambang belah ketupatnya nggak usah ditulis apa-apa gitu. Ya, udah bisa mencerminkan kegiatan yang di atasnya atau aksi di atasnya itu karena apa, penyebabnya apa gitu ya. Jadi kita tidak usah nulis yang di lambang belah ketupatnya itu yang dipilih itu apa gitu ya. Jadi lebih bagus langsung keluarannya, outputnya itu yang nanti menjelaskan pilihannya ya, dengan sopir atau tanpa sopir. Lalu nanti dengan sopir mesti tinggal tanya apa, jadi mesti lanjut. Tanpa sopir begitu juga dengan kegiatannya lanjut gitu. Jelas di sini ya untuk decision note. Oke, kita lanjut ya. Ada lambang yang sama mempergunakan yang namanya belah ketupat juga. Tapi kalau belah ketupat kan itu tadi satu inputan. Ya, satu inputan sedang keluarannya 2 gitu. Tapi kalau merge itu adalah banyak inputannya, keluarannya 1. Tuh ya. Bentar. Hey. Ya. Jadi kalau dia bentuknya adalah decision node yang untuk memilih satu inputan, keluarannya 2. Dan itu adalah 2 kondisi yang berbeda. Ya. Itu pakai decision. Oke ya. Tapi kalau merge, dia pakai lambangnya sama belah ketupat juga. Tapi untuk banyak inputan. Boleh 1, boleh, nggak boleh 1 ya. 1 atau 2 atau lebih ya. Lalu keluarannya 1 gitu. Jadi dia menyatukan berbagai macam kegiatan yang berakhir pada kegiatan yang sama. Ini misalkan saya ada kegiatan A, ini kegiatan B, ini kegiatan C, dan ini adalah kegiatan D gitu ya. A, B, C itu nanti berakhir di D, tapi dia menggabungkan kegiatan. Nah, nanti saya jelaskan bedanya antara merge node dengan join ya. Jadi kalau sama-sama mengumpulkan kegiatan, cuman kalau merge node itu A, B, C ini yang seperti saya berikan contoh itu kegiatannya tidak saling berhubungan satu dengan yang lain. Jadi memang mereka kegiatan yang berdiri sendiri. Cuman mereka melakukan kegiatan yang sama, yaitu kegiatan D. Jadi habis A itu melakukan kegiatan D. Habis B dia lakukan kegiatan D. Habis C dia pasti lakukan kegiatan D. Jadi kita kumpulkan semua kegiatan yang berakhir sama itu di simbol merge node. Gitu. Inputannya banyak, keluarnya cuma 1. Kalau decision node memilih, itu karena ada satu kondisi yang ditanyakan, diuji gitu ya. Lalu dia bisa mengeluarkan 2 kegiatan selanjutnya. Gitu ya. Itu decision node. Jadi bedanya seperti itu. Nah, kita lihat di sini. Saya punya contoh tadi memberikan ya, ketika dia pada sistem login, masukkan nama pemakai, terus dia cari data. Kalau seandainya dia nggak ada, maka ada notifnya. Tapi kalau ada, dia akan melanjutkan ke memasukkan password. Lihat di sini, ada decision node di sini. Tapi di sini itu mengeluarkan suatu kegiatan yang berlawanan, gitu ya. Ini kalau tidak ada maka kegiatannya ini, tapi kalau ada maka dia akan lanjutkan ke masukkan password. Nah,
kita juga pakai lambang decision untuk menyatukan kegiatan yang sama, yaitu di sini pakai belah ketupat juga, cuman fungsinya adalah sebagai merge. Karena dia berakhir di kegiatan yang bersama gitu ya, memasukkan nama password. Memasukkan nama pemakai, pengguna ya. Nah, kita lihat di sini kalau dia tadi salah masukin, kan disuruh ngulangin tuh, masukin nama pemakai. Nah, sama aja waktu dia start, kan dia juga memasukkan nama pemakai gitu ya. Maka kenapa nggak kita jadiin satu gitu ya? Tapi kalau jadiin satu di sini bukan join gitu ya. Kenapa bukan join? Nanti saya jelaskan. Karena ketika dia start ya, sama ketika dia salah, itu dua kejadian yang berbeda. Artinya tidak berhubungan satu dengan yang lain, tapi mereka melakukan kegiatan yang sama, yaitu memasukkan nama pemakai gitu. Jelas ya di sini ya. Jadi dia nyatuin kegiatan yang sama, tapi antara satu kegiatan dengan kegiatan yang lain yang tadi disatuin itu tidak saling berhubungan satu dengan yang lain. Jadi mereka berdiri sendiri. Ya. Terus di sini juga sama nih. Kalau tadi dia memasukkan password, dicek lagi apakah cocok dengan username-nya gitu ya. Username sama password-nya sama nggak gitu ya. Kalau dia sama di sini, ya kan? Ini pakai lambang decision untuk milih kan ya. Kalau dia cocok, maka dia masukkan sistem. Kalau dia tidak cocok, kan disuruh masukin password lagi tuh. Sama aja kan tadi waktu dia ada username-nya gitu ya. Makanya dia juga masukin password. Nah, kenapa kita nggak jadiin satu aja kegiatannya? Pakai yang namanya simbol merge. Karena kegiatan itu sama ujungnya, yaitu memasukkan password gitu. Jadi kita pakai simbol merge. Di sini merge-nya, di sini simbol decision-nya atau kotak belah ketupatnya ini digunakan sebagai merge, menyatukan kegiatan yang nanti ujungnya adalah kegiatan yang sama. Sedangkan kalau dia belah ketupat di sini itu untuk memilih kondisi, ya, memilih kondisi dari hasil pengujian, gitu. Bisa dipahami di sini, ya. Diulang-ulang aja video saya nanti ya. Atau nanti Anda bisa tanyakan di WhatsApp group. Jelas ya di sini ya? Oke, saya lanjutkan. Ini ada fork. Fork itu bentuknya garpu ya. Kita tahu ya garpu itu garpu. Pegangannya satu. Lalu kan giginya banyak ya. Keluarannya banyak gitu ya. Seperti ini. Nggak cuma 2, kadang-kadang 3, 4, wah banyak lah pokoknya. Pokoknya lebih dari 2 gitu ya. Lebih dari 1. Nah, bentuk fork seperti ini. Artinya kalau kita hubungkan dengan diagram kita, ya, hasil dari sebuah analisa itu inputannya 1, tapi outputnya banyak gitu. Outputnya lebih dari 1. Ya. Dan outputnya ini itu dilakukan secara paralel. Ini misalkan dia akan menghasilkan ini ya. Kegiatan A, kegiatan B, ini kegiatan C. Misalnya inputannya D, itu akan menghasilkan kegiatan A, B, C, itu yang dilakukan secara paralel atau bersamaan gitu. Akan menghasilkan sebuah kegiatan yang bersamaan, dilakukan secara bersamaan. Itu fork. Oke, kita lihat dulu penjelasannya. Digunakan untuk membagi perilaku menjadi seperangkat aktivitas yang paralel atau bersamaan dari aktivitasnya atau tindakannya. Oke ya. Contoh adalah di sini ada fill order, itu akan menghasilkan kegiatan fill order dan send invoice. Fill order dan send invoice itu harus dilakukan secara bersamaan, jadi tidak boleh terpisah atau berdiri sendiri, nggak boleh. Ya, di fill order sama send invoice itu dilakukan secara bersamaan ketika fill order inputan tadi itu sudah masuk. Gitu. Oke ya, ini yang namanya fork. Jadi gampang nih ingetinnya, fork itu bentuknya garpu, satu pegangan, ya, atau satu inputan lah ya. Terus giginya banyak atau outputnya banyak gitu ya. Ada lagi join yang tadi ya, saya sudah singgung tadi join dengan merge, jadi fungsinya sama, menggabungkan kegiatan. Nah, kegiatan di sini digunakan untuk menyatukan kembali serangkaian arus atau tindakan yang paralel atau bersamaan. Nah ini ship order dan send invoice itu harus dilakukan secara bersama-sama yang kemudian akan menghasilkan suatu kegiatan yang sama.
Jadi bisa dikatakan close order itu tidak bisa dilakukan kalau ship order dan send invoice itu belum ada, belum digabungkan gitu. Kegiatannya belum selesai, itu nggak bisa dilakukan. Misalkan send invoice udah, tapi belum ship order, nggak bisa close order gitu. Atau ship order udah dilakukan, tapi belum send invoice, maka close order juga tidak bisa dilakukan. Itu perbedaannya antara join dengan merge. Kalau tadi kan merge, kegiatan A, B, C itu tidak saling bergantung dengan yang lain, gitu ya. A-nya, habis itu dia melakukan D, ya udah terserah gitu ya. B, C nggak dilakukan juga nggak apa-apa, gitu ya. Tapi kalau join, gitu ya, Ini banyak inputannya. Maaf. Ini kegiatan A, ini kegiatan B, ini kegiatan C. Nah, A, B itu harus dilakukan bersamaan. Artinya A tidak bisa melakukan kegiatan C kalau belum ada B, gitu. B juga tidak bisa melakukan kegiatan C kalau belum ada A, gitu. Kalau tadi merge kan A bisa melakukan kegiatan C walaupun B sama C-nya belum ada, gitu. Ya, begitu juga sama kegiatan yang lain. Jadi bedanya itu antara join dan merge. Ya. Oke. Sekarang kita terakhir masuk ke swimland. Digunakan untuk memecah diagram aktivitas jadi baris dan kolom untuk menetapkan kegiatan individu yang bertanggung jawab dalam melaksanakan aktivitas. Diberi nama individu atau objek yang bertanggung jawab dalam sistem yang sedang kita analisa atau kita bangun ya. Nah, saya punya di sini tadi. Di sini adalah swimland. Swimland itu adalah gini loh, kotak ini loh, kotak ini. Lalu ini kotak ini, gitu ya. Jadi bisa dikatakan objek admin system itu satu swimland. Begitu juga dengan sistem login. Itu objek sistem login itu juga satu swimland. Ya. Jadi swimland itu nanti isinya adalah kegiatan yang dilakukan oleh objek ini. Ini kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh si admin system. Begitu juga dengan ini dalamnya. Ini kegiatan-kegiatan yang nanti dilakukan oleh si objek sistem login. Jelas di sini? Jelas ya? Jika nanti ada pertanyaan dan masih kurang jelas, Anda boleh tanyakan di saya di WhatsApp group atau nanti wapri aja ke saya. Ya, saya berharap sih ini penjelasan yang mudah dan gambarnya masih mudah untuk dipahami ya. Kalau activity diagram dengan use case diagram. Jadi saya harapkan Anda pasti mahir dulu, paham banget untuk dua diagram ini karena belum terlalu banyak lambangnya atau simbolnya. Ya. Baik, sekian, terima kasih untuk perhatian Anda menonton video ini ya sebagai pemahaman Anda untuk memahami activity diagram. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.